Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk soal tugas 2 kali ini, saya diminta untuk mengembangkan dua halaman website yang sudah dibuat sebelumnya pada tugas 1 dengan berbasis Vue.js sebagai frameworknya, yang dimana nantinya data-data yang dibutuhkan tidak lagi dibaca melalui database, melainkan melalui JS file yang sudah tersedia pada e-learning. Berikut merupakan datanya, yaitu data bahan ajar JS, dua halaman website tersebut, yaitu halaman stok bahan ajar, serta tracking delivery ordernya. Berikut merupakan ketentuannya, yaitu pada halaman stok bahan ajar, kita diharuskan untuk membuatnya menggunakan table yang menampilkan list data pada stok bahan ajar, yang berisikan kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, harga, status, dan catatan. Dan terdapat juga untuk fitur edit stok bahan ajarnya. Di sini sudah terdapat untuk tabelnya yang sudah saya buat, yaitu mata kuliah, kategori, UT daerah, rak, stok, harga, status, catatan, dan edit. Di sini saya akan langsung masuk saja terlebih dahulu ke halaman websitenya. Saya akan menggunakan akun admin. Saya akan masuk ke informasi bahan ajar. Berikut merupakan tampilan yang sudah saya kembangkan untuk informasi stok bahan ajarnya. Di sini sudah terdapat jelas seperti itu, guys. Yaitu terdapat kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, stok safety, harga, status, catatan, dan editnya. Untuk stoknya di sini saya menggunakan Vue.js seperti yang diminta pada tugas, yang dimana kita akan mengambil pada data bahan ajar JS menggunakan Vue.js-nya. Di sini saya menggunakan filter data yang dimana terdapat pada stok app.js. Nah, di sini filter data, yang dimana filter data ini nantinya akan mengambil data dari bagian sini. Kita sebut saja ini sebagai database yang menggunakan Vue.js. Ini nantinya pada database ini akan mengambil data pada data bahan ajar JS yang sudah disediakan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya terdapat fitur edit stok bahan ajar. Untuk kodenya seperti ini, edit data item. Yang nantinya ini akan tergabung ke dalam tambah data bahan ajar baru. Nantinya akan diganti ketika kita mengklik edit. Nah, seperti ini. Dan dia sudah masuk semua datanya, dan kita hanya perlu untuk mengeditnya saja. Saya akan coba edit terlebih dahulu seperti ini. Saya akan edit 15 misalkan, update data untuk biologi umum. Nah, seperti ini, stoknya akan menambah menjadi 15. Untuk data editnya dia akan mengubah get form kosong yang nanti akan digunakan untuk tambah bahan ajar baru. Selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data. Dalam filter di sini terdapat UT daerah dan kategori mata kuliah. Seperti ini untuk filternya. Untuk kategori mata kuliah dia tidak akan keluar karena kita harus memilih terlebih dahulu untuk UT daerahnya. Ini seperti pada perintah tugas di bagian bawah, yaitu diminta untuk mengimplementasikan dependent option, yang dimana kategori mata kuliah baru akan muncul ketika memilih UT daerahnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, dia akan muncul untuk kategori mata kuliahnya. Nah, dia akan memilih MK wajib untuk UT daerah Jakarta seperti ini. Kemudian terdapat juga filter stok yang dimana menampilkan stok yang aman dan stok yang harus diisi ulang. Di sini sudah ada. Nah, di sini terdapat semua status, aman, menipis, dan kosong. Nah, seperti ini. Dia akan memfilter untuk status yang amannya. Dan jika stok menipis, dia akan filter stok yang menipis. Selanjutnya terdapat fitur sort juga, yang dimana mengeluarkan judul, stok, dan harga. Nah, di sini
dapat judul mata kuliah, kemudian jumlah stok, dan harga. Kemudian selanjutnya menerapkan Vue.js pada semua filter. Di sini tadi sudah semua menerapkan Vue.js, jadi semua data tidak perlu untuk di-compute kembali, melainkan sudah otomatis masuk ke dalam datanya. Dan di sini juga terdapat fitur reset ulang. Di sini saya akan coba mereset filternya. Nah, seperti ini. Dia akan kembali ke bagian awal. Pada stok app.js di sini juga sudah ada bagian bawah reset filter. Dia akan balik seperti semula, yaitu this filter, UPBJJ, kategori, status. Ini kembali pada database awal yang sudah ditulis sebelumnya di atas. Di sini tadi untuk sortnya saya akan perlihatkan terlebih dahulu. Judul mata kuliah dia akan mengurutkan abjad, kemudian jumlah stok dia akan mengurutkan stok dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini juga bisa diubah menjadi yang terbesar hingga terkecil. Nah, seperti ini diubah. Begitupun dengan harga sama. Dan untuk bagian filternya tadi di sini sudah dijelaskan, yaitu kita akan mengambil UPBJJ-nya di sini pada data yang atas ini, yang nantinya mengarah ke data bahan aja.js. Kemudian juga terdapat sini untuk kategori, status stok. Sini juga sudah ada untuk reorder, aman dan kosong sudah ada di sini. Untuk shortnya di sini juga sudah ada. Dia akan mengurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, dan sebaliknya juga dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Status di sini merupakan ini, yang dimana koma nipis akan berlabel oranye. Nah, seperti ini oranye. Dan jika aman berlabel hijau. Sudah saya buat di sini. Aman menipis dan kosong akan berlabel merah. Di sini untuk status kosong belum ada karena memang pada datanya belum ada status kosong. Kemudian selanjutnya terdapat fitur menambahkan data bahan ajar baru. Nah, berikut merupakan data bahan ajar barunya. Itu tadi pada get font kosong seperti ini. Di sini saya akan coba tambahkan. Saya akan acak saja kita kuliah, misalkan pemrograman, kategori MK pilihan, UT daerah Jakarta, lokasi raknya, harganya 60.000. Dan di sini saya akan coba tunjukkan untuk yang kosong dengan stok kosong, dan safety-nya itu misalkan 10. Catatan tes saja. Nah, di sini sudah tambahkan. Dan berikut merupakan tampilan untuk stok yang kosongnya seperti ini. Dia akan berlabel merah dan mempunyai tanda silang yang menandakan bahwa stok bahan aja tersebut sedang kosong. Berikut merupakan untuk status kodenya. Di sini jika key-nya itu kosong, maka akan memunculkan label kosong. Jika key-nya di bawah dari safety, maka akan memunculkan menipis. Dan jika stok tersebut sama dengan safety atau lebih, maka akan memunculkan aman. Untuk nomor 1 di sini sudah sukses. Sudah saya jelaskan semua untuk fitur-fitur pengembangannya. Dan selanjutnya saya akan langsung masuk ke nomor 2, yaitu pengembangan terhadap tracking delivery ordernya. Di sini berisikan untuk halaman satunya menampilkan halaman tracking yang berbasis framework Vue.js. Dalam halaman tersebut, di sini kita menambahkan sebuah fitur, yaitu input delivery order yang baru, yang berisikan nomor DO, yang dimana dia akan isi secara otomatis dengan urutan penomorannya, yaitu pertama DO, kemudian tahun berjalan, dan kemudian sequence number. Seperti ini contohnya, DO 2026, saya menggunakan 2026, kemudian dengan urutan angkanya yang berurutan, misalkan dari 001, 002, dan seterusnya. Dan akan menjadi seperti ini. Dan akan berisikan NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga. Untuk tampilannya seperti berikut. Berikut merupakan tampilan untuk membuat delivery order barunya.
Di sini sudah tergenerate otomatis untuk DO-nya, yaitu mulai dari nomor 1 yaitu 001. Terdapat tanggal kirim, di mahasiswa, nama mahasiswa, layanan ekspedisi, paket bahan ajar. Di sini pada tracking FJS-nya, pada bagian atas merupakan database-nya, yang dimana nanti untuk membuat input data barunya yang berdasarkan pada data bahan ajar JS. Kemudian pada pengolahan data otomatis di bawah sini merupakan generate DO otomatis yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama dia akan langsung menuliskan kata DO, dan kemudian tahunnya sekarang berjalan itu tahun 2026, dan dimulai dengan angka 1 seperti ini. Di sini juga terdapat selected paket detail, yang dimana dia akan mengambil data dari paket detailnya seperti ini. Untuk paket UT001 dia akan berisi paket IPS dasar dengan bahan ajar 2 seperti ini dengan harga 120.000. Dan untuk paket UT002 bernama paket IPA dasar yang berisikan 2 mata kuliah bahan ajar seperti ini dengan harga 140.000. Di sini saya akan coba mengisinya dengan memperacak. Saya akan pilih untuk ekspedisinya reguler. Saya akan pilih paket 002. Dan di sini sudah terlihat untuk isi paketnya Biol 4201 dan Visip 4001 dengan total harga paket 140.000. Di mana di sini sudah terdapat pada tracking FJS-nya. Untuk generate DO sudah otomatis selected paket detail, yang dimana dia akan mengambil datanya pada data bahan ajar JS. Di sini saya akan coba langsung simpan saja untuk datanya. Nah, di sini saya berhasil untuk menambahkan delivery order baru. Kita pencet OK, dan dia akan muncul di sini dengan status NIM, nama, paket, ekspedisi, dan statusnya. Dan dapat terlihat pada bagian delivery order barunya, di sini langsung bertuliskan 002 karena 001 sebelumnya sudah digunakan pada paket sebelumnya. Dan saya akan coba lagi tambahkan. Ini merupakan paket UT001 dengan total harga 170.000, dan isi paketnya adalah 2 mata kuliah. Berhasil. Dia akan terlihat paketnya di sini. Ini terdapat juga untuk NIM, paket, ekspedisi, dan statusnya. Dan nomornya ini juga berubah lagi menjadi 003 karena tergenerate secara otomatis melalui kode ini. Kemudian di sini untuk selanjutnya terdapat tanggal kirim. Di sini sudah ada tanggal kirimnya, bisa diatur oleh penggunanya secara bebas. Kemudian terdapat juga untuk total harga seperti yang tadi. Dan berikut merupakan untuk struktur tugas 2-nya dengan nama tugas 2 view UT dengan berisikan indeks HTML, stok HTML, tracking HTML, CSS, dan JS. Di sini sudah sesuai untuk struktur tugas saya. Terdapat indeks, login, kemudian tracking stok, dapat juga stok app.js, tracking app.js style dengan nama tugas 2 view UT. Mungkin sekian tugas 2 praktikum saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.